Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis. Kita akan bersama-sama membaca dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, jangan lagi kita pakai baju kuburan. Inilah tema hari ini. Nah, saudara, dalam paparan Rasul Paulus dari ayat yang kita baca itu, kita diajarkan bahwa arti menanggalkan manusia lama bukan hanya soal perilaku, tetapi menunjukkan kepada totalitas diri kita. Itu termasuk perspektif hidup kita, sikap hidup, prioritas hidup, perasaan, dan perbuatan kita. Hal yang sama Paulus juga sampaikan di jemaat Kolose. Mengenakan manusia baru dijelaskan seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose pasal 3 ayat 12. Nah, saudara, dalam sekolah Kristus, itulah baju seragam yang harus kita kenakan. Kita belajar mendalam sebagai murid untuk ditransformasi menjadi orang yang penuh belas kasihan, orang yang bermurah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, ada analogi yang tepat untuk menggambarkan hal ini. Dalam kisah Yesus memanggil Lazarus, itu Lazarus sudah mati 4 hari, tubuhnya udah busuk dan bau. Namun Yesus bersabda, firman-Nya membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11 ayat 44 mencatat, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kafan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Anda ingat apa yang Yesus katakan dalam kalimat-Nya di situ? Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Bukalah kain-kain itu, tanggalkanlah baju kuburan itu, copot baju itu. Karena baju tersebut adalah pantas bagi orang mati. Dia sekarang tidak mati lagi, dia sudah hidup. Nah, saudara, seperti itulah kisahnya. Kalau Anda dan saya yang tadinya mati secara rohani dan telah mendengar seruan Kristus untuk bangkit dari kematian, namun kita masih kesana kemari pakai baju kuburan, ada yang salah dengan kehidupan kita. Saudara, kita telah dibangkitkan dari kematian rohani. Mengapa masih pakai baju orang mati? Kita sudah merdeka dari belenggu dosa. Mengapa kita masih pakai baju tahanan? Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dijelaskan dengan panjang lebar oleh Paulus dalam 4 pasal kitab Roma 5 sampai 8. Kenapa harus pakai baju kuburan lagi? Nah, saudara, jikalau kita sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan berada dalam sekolah Kristus, namun masih punya perspektif hidup, nilai hidup, sikap hidup, ataupun prioritas dan kebiasaan seperti dulu, tidak ada perubahan, kita perlu bertanya, benarkah saya sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Nah, saudara, Kristus berkata, ganti bajumu. Namun, kalau kita cuma merapikan baju kita yang lama, kita hanya menambah aksesoris, pakai pin, pakai dasi, tutup sama jaket. Namun pakaian lama itu masih kita pakai. Dengan kata lain, setelah kenal Kristus, kita masih tetap hidup yang lama. Masih tetap cinta uang. Masih tetap terikat pornografi. Memandang rendah orang lain. Suka mengumpat, egois, dan sebagainya. Enggak seperti itu kan? Hidup kita yang telah dibarengi dalam Kristus adalah hidup yang telah dibenarkan di dalam dirinya.
itu akan timbul sukacita, kecintaan akan firman Tuhan, dan kebencian akan dosa. Jika setelah dibenarkan Kristus, kita nggak suci, kita nggak hidup benar, keselamatan kita perlu dipertanyakan. Yang menjadi indikator keselamatan kita adalah perubahan gaya hidup, bukan keanggotaan gereja, bukan aktivitas pelayanan di gereja, bukan kita paham doktrin ini dan itu, bukan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu." Nah, saudara, mungkin kita berkata, kok Rasul Paulus ini muter-muter? Kenapa nggak langsung aja ngomong? Kamu sudah Kristen, kamu harus tinggalkan kebiasaan burukmu. Bangun kebiasaan baik, sucilah hidupmu. Itu harusnya seperti itu, bukan? Rasul Paulus tegas katakan seperti itu. Kenapa nggak bilang seperti itu? Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa sekolah Allah bukanlah sekolah Farisi, bukanlah sekolah yang legalistik, bukanlah sekolah yang isinya peraturan moral yang harus dipatuhi, harus diusahakan oleh kemampuan manusia. Kalau kita merenungkan Efesus pasal 4 ayat 24, menggenakan manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah. Manusia baru itu bukanlah hasil usaha kita. Manusia baru itu telah diciptakan oleh Allah. Kita tidak diperintahkan untuk mengejar hidup suci secara mekanik, karena Allah telah memberikannya secara organik. Sekolah Allah bukanlah sekolah yang orientasinya kepada kinerja, yang muridnya dituntut mati-matian hidup suci, dinilai oleh Allah, semua harus lulus perfect, cum laude, atau gagal total. Dalam sekolah Allah, kurikulumnya bukan tentang perbaikan diri dengan kerja keras, tetapi melalui transformasi diri, melalui kelahiran baru. Jadi Allah sendiri yang menciptakan manusia yang baru itu. Itu berarti semuanya, nah itu pikiran kita, nilai-nilai kita, perasaan kita, ataupun perilaku kita, itu telah Allah berikan kepada kita. Kita perlu menghidupinya, kita perlu menjalaninya, kita perlu setia dan menaati, percaya kepada Allah, dan Allah telah memberikannya kepada kita. Nah, saudara, biarlah kita terus boleh bersandar kepada Tuhan dan terus memohon anugerah-Nya untuk kita setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami telah diubahkan oleh kasih-Mu, oleh kematian-Mu di kayu salib. Perspektif kami, nilai kami, kehidupan kami telah diubahkan. Dan ya Tuhan, terus boleh memampukan kami untuk mengikut Engkau dengan setia, Tuhan. Menanggalkan baju-baju lama kami, baju-baju kematian dan kuburan kami, sehingga kami sadar bahwa kami adalah manusia yang baru. Kami boleh mengenakan baju kemuliaan Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami boleh hidup sesuai dengan panggilan kami dan status kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan topanglah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.